Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri. Dia berkata, engkau percaya karena engkau melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hal itu terkait dengan Yesus Kristus yang hidup selama-lamanya. Saudara, hari ini kita tidak melihat Yesus Kristus yang hidup dengan kasat mata. Tetapi kita percaya karena memang Dia adalah Allah yang hidup itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar orang berkata seperti ini. Kita hidup ini tidak butuh Tuhan, tetapi yang kita butuh adalah uang. Atau ada orang berkata, percuma berdoa, yang penting berjuang. Atau yang lain, percuma beribadah, yang penting berikhtiar. Saudara, mengapa dikatakan orang demikian kepada kita sebagai orang percaya? Saudara, karena mereka melihat orang-orang percaya itu bergantung kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya kita tidak perlu menjadi marah atau jengkel. Karena memang tidak mudah, atau jikalau tidak dapat dikatakan mustahil bagi orang-orang belum percaya dapat memahami apa yang diimani oleh orang-orang percaya. Yang perlu kita lakukan adalah, mari kita mendoakan dan kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang dengan kasih yang menjamah dan menolong mereka. Saudara, mari kita membaca Mazmur pasal yang ke-11. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Dia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut dengan orang-orang yang tulus di sini adalah orang-orang percaya. Di mana orang-orang percaya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa selalu terbuka terhadap ancaman demi ancaman. Dan terlihat orang-orang percaya itu tidak ada perlindungan. Saudara, inilah yang dituliskan di dalam Mazmur ini. Namun tentu kita pernah mendengar juga bahwa orang-orang percaya mengalami pengalaman pertolongan Tuhan secara ajaib. Di tengah-tengah orang-orang yang hendak mencelakakan orang percaya. Tetapi Tuhan dengan caranya sendiri melindungi mereka. Saudara, orang percaya 100% bergantung kepada Tuhan. Dan orang percaya hidup bukan untuk membalas, tetapi untuk menjadi berkat. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, persandaran orang percaya kepada Tuhan tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Karena persandaran orang percaya tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Saudara, firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kau berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar hancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara, Daud menuliskan kalimat yang sangat-sangat menyentuh hati kita tentunya. Menyentuh dalam arti membuat hati kita miris. Karena orang melihat orang percaya itu tanpa perlindungan. Sehingga orang itu mengusir orang percaya, terbanglah ke gunung seperti burung. Karena dengan engkau pergi, engkau mungkin selamat. Karena pemazmur berkata, orang-orang yang ingin berbuat jahat sedang memanah dari tempat gelap. Saudara, orang percaya begitu terbuka kepada ancaman. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dapat dikatakan bahwa orang benar itu seperti tidak punya dasar lain. Saudara-saudara, jika ada dasar di dunia ini dihancurkan,
Orang benar bisa berbuat apa? Saudara, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dunia tidak mengenal aku, kata Tuhan Yesus. Saudara, dunia tidak mengenal aku. Saudara, dunia tidak dapat melihat siapakah yang dipercaya oleh orang percaya. Karena Allah tidak kasat mata. Sehingga orang-orang melihat orang percaya seperti apa, saudara? Itu seperti orang yang lemah. Seperti orang ada di tempat yang terbuka. Terancam oleh segala sesuatu. Dan tidak membela diri. Saudara, mengapa orang percaya berbuat demikian? Karena orang percaya bersandar kepada Tuhan. Dan orang percaya hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk mengancam orang lain, tetapi untuk mengasihi mereka. Karena kita mengenal Tuhan Yesus dan kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Dan kita rindu. Banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus sehingga dibebaskan dari dosa dan mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persandaran kita 100% bersandar kepada Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Di dalam seluruh aspek hidup kita, apapun yang kita alami, saudara, kita hidup bersandar kepada Dia. Apapun yang kita punya, apapun yang kita peroleh, saudara, kita percaya Tuhan yang memberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun orang lain berkata, kita seperti tidak ada perlindungan, sesungguhnya Tuhan, Dialah pelindung kita, karena Dia adalah gembala kita yang baik. Yang kedua, saudara, meski Tuhan tidak dapat dilihat dengan kasat mata kita, namun mata Tuhan itu mengamat-ngamati dan menguji apa yang terjadi. Dan Dia adalah Tuhan yang bertahta atas segala sesuatu. Saudara, kita berkata begini, Tuhan ada di dalam bait yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara, Tuhan kita tidak dapat lihat dengan kasat mata karena Allah itu roh. Tetapi jangan lupa, Tuhan melihat kita. Dan sorot matanya menguji baik orang benar maupun orang fasik. Saudara, apa yang kau perbuat, apa yang kau niatkan dalam hatimu, apa tujuan hidupmu, saudara, Tuhan melihat. Demikian juga Tuhan melihat kepada orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berusaha melakukan kejahatan atau perbuatan kekerasan, baik kepada sesama manusia atau kepada orang-orang percaya. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan, Dia menguji orang benar dan orang fasik. Dan Alkitab mengatakan Dia membenci orang yang mencintai kekerasan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, mata Tuhan melihat engkau dan saya. Dan Dia merindukan engkau dan saya sebagai orang percaya, engkau hidup sebagaimana Kristus hidup. Saudara, biar hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya melalui engkau dan saya, kemuliaan Tuhan dinampakkan, kasih Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dialami oleh orang lain. Sehingga saudara-saudara, ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya diubahkan. Karena Tuhan memakai engkau dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mata Tuhan, sorot matanya sedang melihat kita. Sebagai orang percaya, Dia bukan sedang menghakimi kita. Dia melihat kita karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara, apapun pergumulan hidup kita yang kita alami, ingat satu hal, tahta Tuhan di sorga, tetapi mata Tuhan, Dia melihat kita. Dan saudara jangan lupa, sorot matanya juga melihat orang-orang fasik, orang-orang berbuat jahat, orang-orang berbuat tidak adil. Saudara, Dia siap menghakimi siapapun orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan keselamatan yang Tuhan berikan, dengan kasih di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita hidup dekat dengan Tuhan, dan ingatlah satu hal,
Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami mengerti bahwa sesungguhnya meskipun kami tidak melihat engkau, engkau sedang melihat kami. Sehingga Tuhan, dimanapun kami berada, tidak ada yang tersembunyi di matamu, tetapi engkau melihat kami sebagai orang-orang percaya, dengan melihat dengan kasih, seperti Yesus engkau melihat Petrus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.